This is Yuri, and welcome back to Yuri's World. Halo semuanya, kita balik lagi bersama aku Yuri di seri Urban Legend ini. Kali ini aku akan membawakan sebuah urban legend dari Jepang lagi, yang mana urban legend ini cukup terkenal, bahkan mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengarnya. Apakah itu? Ya, Akamanto. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Are you ready now? Akamanto alias jubah merah adalah sebuah urban legend dari Jepang tentang sosok makhluk yang memakai jubah berwarna merah atau terkadang berwarna abu. Nama lainnya dikenal sebagai Aoi Manto alias jubah biru, atau juga disebut sebagai Red Cloak, Akai Hanten, dan juga Akai Kami. Nah, si Akamanto ini habitatnya berada di toilet-toilet sekolah. Untuk makanannya tidak terlalu jelas karena Akamanto ini lebih sering membunuh hanya untuk kesenangannya semata. Akamanto adalah sebuah urban legend yang kait eratannya dengan toilet sekolah. Lebih tepatnya pada toilet sekolah dasar. Nah, di Jepang sendiri, Akamanto ini adalah urban legend yang sangat terkenal, yang memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya, tapi tetap dalam tema yang sama. Akamanto biasanya menghuni kamar-kamar kecil di sekolah. Lebih seringnya adalah bilik toilet yang paling tua atau juga jarang digunakan. Biasanya bilik yang memiliki toilet yang berjongkok, yang bergaya tua seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Akamanto ini lebih seringnya menghuni bilik nomor 4, sebagaimana angka 4 dikaitkan dengan kematian di Jepang sendiri. Kebanyakan kisah dari Akamanto mengikuti pola yang sama, yaitu seperti seorang siswa yang biasanya masih memiliki kegiatan di sekolah sampai sore hari. Dia tiba-tiba membutuhkan untuk pergi ke toilet. Dan biasanya ceritanya itu bahwa toilet-toilet yang dekat dengan dirinya adalah toilet yang jarang digunakan. Sehingga mau tak mau, sang siswa tersebut harus memakai toilet tersebut, atau jika tidak, dia tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecilnya. Jadi sang siswa akan memilih si toilet yang jarang digunakan tersebut, atau toilet tua tersebut, dan dia akan buang air kecil di sana. Dan biasanya setelah buang air kecil, saat dia akan mengambil tisu, biasanya terdengar sebuah suara yang entah dari mana, yang bertanya padanya, apakah Anda ingin tisu warna merah atau warna biru? Tentu kita kebingungan kan untuk menjawabnya. Tetapi berdasarkan ceritanya, rata-rata mereka akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika misalnya si siswa itu menjawab dia ingin memakai tisu berwarna merah, Akamanto akan muncul dan dia akan menusuk, juga menusuk si siswanya itu sampai berdarah-darah, menyayat-nyayat seluruh tubuhnya hingga darahnya bermuncratan sampai ke seragamnya, dan terlihatlah dia seperti menggunakan jubah merah seperti Akamanto tersebut. Itu jika sang siswa menjawab bahwa dia akan memilih tisu warna merah. Lain kasus, jika siswa memilih tisu warna biru, Akamanto akan muncul dalam jubah birunya, yang bisa dikatakan dia sebagai Aoi Manto. Lalu dia akan mencekik sang siswa sampai kehabisan nafas hingga tubuhnya membiru. Ada banyak variasi dari legenda ini, masing-masing dengan perbedaan kecil. Itu terdapat pada identitas asli si Akamanto tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Akamanto ini sebenarnya adalah pembunuh berantai yang sering bersembunyi di bilik-bilik toilet
di sekolah-sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Akamanto ini adalah hantu dari pria jangkung yang wajahnya berwarna kebiru-biruan yang memang menghuni toilet. Juga ada yang mengatakan bahwa Akamanto ini sebenarnya adalah Kainade, yaitu adalah sosok yokai, yokai yang tubuhnya dipenuhi oleh bulu, yang biasanya memang menghuni toilet-toilet sekolah. Tapi pada kasus si Kainade, biasanya ini si kekejamannya ini lebih kecil. Jadi kalau misalnya saat si Kainade ini muncul, yang mereka pikir itu adalah Akamanto atau ya seperti itu, biasanya Kainade ini hanya suka membelai siswa-siswa dari bagian belakangnya saja dengan tangan yang berbulu. Dan saat si siswa itu menjawab akan warna mana yang mereka pilih, si Kainade akan memunculkan tangan berbulunya dengan warna yang mereka pilih tersebut. Dalam beberapa kasus, selain jika kita menjawab warna biru dan kita akan dicekik sampai kehabisan nafas dan membuat badan kita menjadi biru, kadang juga jika kita menjawab merah, kita tidak akan disayat-sayat dan ditusuk-tusuk, melainkan kita dikuliti, seluruh kulit kita dikuliti dari bagian depan, lalu membungkus ke belakang hingga menjadikannya seperti jubah berwarna merah. Dalam versi lainnya juga, ada yang mengatakan bahwa jika kita memilih warna apapun, kulit kita akan berubah menjadi warna yang kita pilih tersebut. Itu adalah salah satu versi lainnya dari versi yang kematian tersebut. Kadang-kadang ada orang yang selamat dari Akamanto dan memilih untuk menceritakan kisahnya pada orang-orang. Itu tidak akan membuatnya tenang, karena dikatakan bahwa jika kita selamat dan kita menceritakan kisah kita pada orang lain, kita akan jatuh sakit dalam waktu dekat dan kemudian meninggal secara tiba-tiba dan secara tidak wajar. Tetapi ada hal lain yang lebih mengerikan daripada kematian. Jika kita membongkar pada orang-orang, menceritakan pada orang-orang bahwa kita pernah melihat Akamanto, dia akan memberikan konsekuensi berupa membawa diri kita ke dunia bawah, ke dunia iblis, ke dunia yang tidak terlihat, dan kita tidak akan kembali lagi. Seperti banyaknya urban legend lainnya, biasanya tidak ada jalan keluar yang bisa menyelamatkan kita dari nasib buruk ini. Biasanya beberapa siswa yang pandai membawa tisu sendiri sebelum dia masuk ke kamar kecil. Ada juga yang memilih warna lain dari yang ditawarkan, berharap hal itu dapat membingungkan sang roh dan mereka bisa kabur. Tapi ternyata hal itu tidak akan menyelamatkan mereka sama sekali, dan Akamanto akan tetap membunuh mereka. Ada juga yang menjawab warna kuning, tisu kuning. Ternyata dia akan kepalanya akan dimasukkan ke dalam kloset dan ditahan sampai ia kehabisan nafas pada air kencingnya sendiri. Legenda Akamanto sudah berumur sangat tua. Yang bisa dikatakan, legenda ini pertama kali muncul pada tahun 1930-an. Walau begitu, popularitasnya sama sekali belum memudar sampai titik ini. Walaupun sudah muncul legenda urban lainnya mengenai toilet sekolah, yaitu Toire no Hanakosan. Seperti diketahui bahwa manto dalam bahasa Jepang berarti jubah, yang mana menggambarkan dengan jelas bahwa Akamanto ini berarti adalah jubah merah. Dan hal itu membuat kita memvisualisasikan cerita bahwa Akamanto ini memang sosok dengan jubah berwarna merah. Namun pada tahun 1930-an, saat urban legend ini lahir, manto dalam bahasa Jepang berarti sebuah kimono tanpa lengan yang lebih pendek. Sehingga perubahan bahasa merubah juga makna yang sebenarnya dibuat saat Akamanto lahir
hingga sekarang Akamanto dikenal. Itulah urban legend dari Jepang, yaitu Akamanto, yang bisa Yuri jelaskan sejauh ini. Mungkin jika kalian memiliki informasi lebih lanjut mengenai Akamanto, kalian bisa menuliskannya di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, juga share video ini. Yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore. Sekian yang bisa Yuri sampaikan untuk urban legend sekarang. See you next time at Yuri's Lore. See you next time at